Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Rema di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Oleh Kuasa Darah-Mu. Bawa persembahan ke tempat
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam Rema, renungan singkat GPSI PKA di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam perundangan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar kita diberikan hikmat, pengertian untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, menerjemahkannya dengan sederhana, bahkan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang luar biasa, kami bersyukur untuk hari ini karena kasih-Mu menyertai kami dalam istirahat malam kami, hingga di pagi hari ini kami boleh bangun kembali bersama-sama untuk bersama-sama menikmati udara yang begitu segar, menikmati begitu indahnya ciptaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kegiatan pekerjaan kami, biarlah Tuhan menolong kami, menuntun kami lewat perundangan firman Tuhan hari ini. Biarlah ini menjadi bekal untuk kami melewati hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa akan terjadi ke depan, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan dan mengikuti arahan Tuhan, maka Tuhan merancangkan masa depan yang indah untuk kami semua. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan, karena kami sudah siap untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas, kita akan merenungkan tema yang cukup menarik dan ini menjadi landasan hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu jaminan keselamatan. Ya, jaminan keselamatan. Nah, sebelum kita jauh melangkah, mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia tentunya ingin punya jaminan keselamatan. Setiap manusia ingin punya jaminan kesehatan, jaminan masa depan yang indah. Semuanya kita ingin. Bahkan keselamatan adalah jaminan keselamatan adalah satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Sehingga agar mereka terjamin dari hidup yang jahat, mereka terjamin dari segala sesuatu yang tidak baik, maka banyak orang menciptakan yang namanya kepercayaan. Salah satunya adalah agama-agama di dunia ini bukan ciptaan dari Tuhan, tapi itu produk manusia untuk mencari Tuhan agar mereka mendapatkan jaminan keselamatan. Ya. Makanya dengan menciptakan sebuah agama, mengajarkan sesuatu hal yang menurut mereka baik, menurut mereka jahat, ini nggak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Dengan berbuat baik, berbuat amal, mungkin bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Tapi ingat, jaminan yang sejati, jaminan yang benar, jaminan yang mutlak adalah jaminan yang tertulis dalam kitab suci. Apa itu? Jaminannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang menjamin kita, menjamin keselamatan kita. Dalam Yohanes 3:16 berkata, "Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itu adalah jaminan untuk kita orang-orang percaya. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Keselamatan bukan hasil dari usaha kita. Keselamatan bukan hasil karena kita berbuat baik. Karena terlalu murah surga jadinya kalau cuma bisa disolve dengan perbuatan baik. Ya. Tapi surga bisa kita masuki kalau ada orang dalam yang datang memberikan jaminan. Dan itulah Yesus Kristus. Nah, dalam ayat 6 ini, Yohanes 14 ayat 6, kita mau melihat bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini memiliki makna penting bagi kita semua sebagai umat Kristen. Karena apa? Karena ayat ini menjelaskan tentang kedudukan Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran. Ya, jalan dan kebenaran yang disediakan Kristus akan mengarahkan kita untuk memperoleh perkenaan kita kepada Yesus Kristus. Dan selain itu juga itu menjadi syarat untuk kita bisa memasuki kerajaan surga. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini menjelaskan kedudukan Tuhan Yesus Kristus sebagai jaminan akan keselamatan kita. Tuhan Yesus sendirilah yang mengerjakan keselamatan itu. Dia sendirilah yang menjadi jalannya. Dia sendirilah yang menjadi hidup. Bukan hanya sekedar mengajarkan saja. Karena banyak agama-agama di luar sana mengajarkan bahwa Yesus mungkin mengajarkan kebaikan, ya. Dan agama-agama di luar mengajarkan, agama mereka mengajarkan
bagaimana caranya masuk ke surga. Tapi apakah mereka punya pelakunya langsung masuk ke surga, yang dari surga kemudian datang ke bumi dan memberitahu semuanya? Tidak. Hanya Allah orang Kristen. Ya, hanya Tuhan Yesus yang dari surga turun ke bumi untuk memberikan jaminan agar kita bisa ke surga. Jaminan keselamatan yang benar itu hanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu sebagai orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Tuhan Yesus Kristus, hal apa aja sih yang harus kita lakukan? Kita orang percaya. Ya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa orang percaya? Kita orang percaya. Kita adalah orang-orang sudah dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan jaminan. Makanya kita adalah orang-orang yang dipilih dan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah, apa hal yang harus kita lakuin sebagai orang yang sudah mendapatkan jaminan itu? Apa kita cuma bisa tidur-tidur saja, ya udahlah, saya sudah mendapatkan jaminan keselamatan, saya orang Kristen, saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin ngasih persembahan, rajin ngasih perpuluhan, rajin berpuasa, rajin pelayanan, udah saya tidur aja habis itu? No, ternyata ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama adalah, yang mau kita lihat adalah apa aja yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi warga kerajaan surga, ketika kita sudah mendapatkan jaminan itu. Yang pertama, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sekali lagi, yang pertama, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang yang mengajarkan tentang keselamatan bisa hilang seringkali menggunakan ayat ini untuk mendapatkan dukungan dari pandangan mereka. Ya. Mereka menggunakan ayat ini seakan-akan seolah-olah Paulus dianggap, ya, Paulus akan mengajarkan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang pada akhirnya diperoleh karena usaha perbuatannya, ya. Karena diperoleh karena berbuat baik. Keselamatan diperoleh karena berbuat sesuatu atau upah mengikut Yesus, ya. Padahal yang dimaksud dari tetaplah kerjakan keselamatanmu ini bukan bagaimana kita kemudian melakukan suatu tindakan agar kita bisa layak di hadapan Tuhan. No, ya. Perbuatan baik apapun tidak akan pernah membuat kita layak di mata Tuhan kalau bukan Tuhan yang menyucikan kita, ya. Jadi penyucian terbaik bukan dengan perbuatan kita. Ya. Penyucian terbaik adalah langsung datang dari Tuhan, dan Tuhan itu memberikan langsung kepada kita. Maka dari itu, sebagai orang percaya, kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Bukan berarti kita yang tadinya tidak selamat kemudian berbuat baik agar kita diselamatkan, tidak. Tapi kalau kita mau melihat lagi dari frase ini, kerjakanlah yang dipakai Paulus itu dari kata Yunani kategazomai, ya. Kategazomai itu adalah sebuah kata kerja yang Paulus gunakan sebanyak 20 kali dalam suratnya. Nah, tapi uniknya adalah dalam 20 kali Paulus menggunakan kata ini, tidak satu pun mengemukakan gagasan yang mendapatkan sesuatu berdasarkan kebaikan atau jasa yang telah diperbuat. Ya, dari 20 kata ini yang Paulus gunakan, tidak ada satupun konteks yang mengutarakan, memberikan gagasan bahwa kerjakanlah itu adalah hasil dari berbuat baik, hasil dari sebuah jasa yang dilakukan. Tidak. Nah, untuk itu kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan, hati-hati, ya, dalam memilah, dalam memahami, ya. Karena seringkali kita cuma memahami di konteks bahasa Indonesianya saja. Ya, kita tidak jauh mendalami bagaimana terjemahan bahasa Inggrisnya, bagaimana kemudian terjemahan bahasa Latinnya, bagaimana kemudian terjemahan bahasa aslinya. Karena kalau kita mau meruntutkan Alkitab dari terjemahan ke terjemahan, dimulai dari bahasa aslinya, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Bahasa Latin diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah King James Version, ya. King James Version yang 1881 adalah terjemahan yang diambil oleh LAI untuk kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Makanya kalau kita cuma membaca sekedar dalam bahasa Indonesia, kita bisa kemudian kadang-kadang otak kita tersugesti seolah-olah ini Paulus mengajarkan kayaknya keselamatan memang harus kita kerjakan sendiri deh. Kita nggak akan bisa selamat kalau kita nggak kerjakan. Tidak. Ya, tapi kalau kita melihat frasenya, kita mau lihat gaya bahasanya, kita mau lihat konteksnya, kita mau lihat kata yang digunakan apa, parsingnya bagaimana, kita baru bisa memahami. Ternyata kategozomi ini adalah kata kerja yang bukan hasil dari upaya kita. Artinya bukan hasil dari sebuah kerjasama antara hubungan timbal balik. Saya melakukan ini, kau bayar, selesai. Tidak begitu. Ya. Tapi bagaimana ini menuntut kita aktif, menunjukkan sikap hidup, karakter hidup layaknya orang yang diselamatkan. Mengerjakan keselamatan bukan mencari hasilnya, tapi memperlihatkan karakter kehidupan orang Kristen, karakter kehidupan orang percaya, karakter bagaimana sih orang yang sudah diselamatkan itu hidupnya bagaimana sih. Nah, inilah yang terus harus kita lakukan. Apa itu karakter kehidupan orang rohani, orang yang kemudian sudah diselamatkan oleh Tuhan? Maka di poin kedua kita mau melihat adalah tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin kedua ini mau menjelaskan bagaimana sih karakter kehidupan kita, cara kita mengerjakan keselamatan kita harusnya bagaimana sih. Nah, yang pertama, poin paling penting bagi saya adalah jangan menjauhkan diri daripada peribadatan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Ingat, dalam Ibrani ditulis bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Artinya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita semakin diasah. Kemampuan kekuatan iman kita akan semakin dibakar, semakin membara. Ya, artinya adalah kalau kita cuma membaca, mungkin kita, oh iya saya tahu ayat ini. Oh iya saya hafal ayat ini. Oh dari Kejadian sampai Wahyu sekitar 80% saya sudah hafal ayatnya dan letaknya di mana saya sudah hafal. Tapi apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hambanya, lewat orang lain yang menyampaikan lewat firman Tuhan? Karena itu penting, bukan cuma sekedar membaca. Bukan cuma sekedar kita melihat, tapi mendengar untuk menumbuhkan iman kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ibadah itu penting karena itu menunjukkan sikap kekeluargaan kita, sikap kita sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah mendapatkan jaminan berkumpul. Ya, berkumpul bukan cuma kongko-kongko doang, ternyata bukan cuma ngobrol tidak, tapi di situ kita bisa saling menguatkan. Ya, kita mengikuti Tuhan. Tuhan tidak bilang bahwa ketika kau masuk Kristen, ketika kau menjadi pengikut saya, pengikut Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, kita bebas dari masalah. No, ya. Tidak, ternyata ada lika-likunya yang kita lewati. Ya, ada hal-hal yang mungkin tidak enak. Ada hal-hal yang mungkin menyakitkan kita merasa tidak kuat. Disitulah kita saling menguatkan. Di mana? Di dalam persekutuan, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maka itu penting Bapak Ibu ya. Itu penting. Pertemuan-pertemuan ibadah apa aja sih yang ada di gereja kita? Yang ikut ibadah umum ya ikuti ibadah umum. Ada ibadah kebaktian rumah tangga, ikuti kebaktian rumah tangga. Yang PKB, bapak-bapaknya ikuti PKB. Ibu-ibunya ada persekutuan PKP, ya ikuti PKP. Ya, yang kaum prima ikuti kaum prima, pemuda, ayo pemuda ikut ibadah pemuda, ya. Yang taruna ikut taruna, sekolah minggu, ayo join di sekolah minggu, hari Minggu, ya. Jangan menjauhkan diri, karena kalau kita menjauhkan diri dari itu semua, bagaimana untuk kita bisa menumbuhkan iman kita? Ya, bagaimana untuk kita bisa memperlihatkan kepada orang lain, saya adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, saya adalah orang yang mendapatkan jaminan keselamatan. Ketika orang tanya apa buktinya, hari Minggu kau kemana? Dan kita bilang saya hari Minggu dia libur gitu kan, ya holiday gitu. Apakah itu menunjukkan karakter orang yang diselamatkan? No. Orang yang diselamatkan, orang yang mendapatkan jaminan itu membuktikan dirinya ketika ada persekutuan dia datang. Tidak milih-milih. Pendetanya siapa sih? Oh yang ini nggak seru, nggak usah lah. Minggu depan aja kalau pendetanya bagus. No. Orang yang memiliki karakter diselamatkan, yang mendapatkan jaminan keselamatan adalah dia datang bukan untuk mengkritik, dia datang untuk mendengar. Ya. Tidak peduli siapa yang berkhotbah, tidak peduli bagaimana orang itu pembawa firman Tuhan. Ketika dia datang,
pasti ada satu pesan rohani yang bisa didapatkan dari pendengaran firman Tuhan. Maka itu penting untuk tetap datang dalam persekutuan ibadah. Jangan pernah menjauhkan diri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, untuk kaum bapak mari datang di persekutuan PKB. Untuk kaum ibu mari datang di persekutuan ibu-ibu. Untuk yang prima datang, ini prima semangat-semangat mereka saya lihat kalau mau ibadah gitu kan. Nah, untuk pemuda, ayo teman-teman pemuda, ada berapa banyak pemuda GPSI PKA? Kenapa yang datang cuma 9-10 orang? Itu pun kalau sampai. Ya. Untuk taruna, ayo kita ikutin ibadah taruna. Sekolah minggu, ayo sama-sama kita ibadah di sekolah minggu. Karena itu akan menumbuhkan iman kita. Nah, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Kita harus mengerjakan itu. Dalam artian kita memperlihatkan karakter-karakter hidup orang yang benar-benar mendapatkan jaminan keselamatan. Dengan cara apa? Tidak menjauhkan diri dari persekutuan yang ada. Untuk itu inilah kedua poin di atas yang memperlihatkan kita mendapatkan jaminan keselamatan itu. Adakah kita yang masih ragu sekarang, apakah saya sudah diselamatkan atau tidak? Apakah saya dijamin Tuhan walaupun saya Kristen? Tanya pada diri Anda sendiri. Apakah kita sudah rutin mengikuti persekutuan yang ada? Apakah kita cuma bisa menciptakan 1001 alasan untuk tidak menghadiri pertemuan ibadah? Ya, karena manusia, karena diciptakan dengan IQ yang tinggi, pemikiran yang luas, akhirnya bisa menciptakan 1001 alasan untuk menghindari ibadah. Ada yang bilang, saya kalau masuk gereja ada dia nggak damai saya. Ya kan? Tahukah kita itu adalah cara iblis untuk merusak iman kita, agar iman kita tidak bertumbuh. Dengan cara apa? Menghadirkan orang-orang yang kita nggak suka. Padahal kadang-kadang orang yang tidak kita suka adalah agen Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi cara terbaik bukan melibatkan Tuhan dan kemudian menyakiti hati Tuhan. Gara-gara satu orang kita adalah nggak usah ibadah aja. Yang tersakiti adalah hati Tuhan, bukan hati yang itu. Tapi coba jangan menciptakan banyak alasan. Pak Pendeta William mengatakan ketika sudah Tuhan memilih, maka jangan banyak alasan. Ya. Karena kalau kita banyak alasan, hati-hati kita menjadi Yunus. Ya. Yunus mungkin ditelan dalam perut ikan yang besar. Kita nggak tahu kita akan ditelan oleh apa ketika kita punya banyak alasan untuk menghindari itu. Untuk itu sebagai orang yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan, tunjukin itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunjukin itu dalam sikap kita, tunjukin itu dalam persekutuan kita. Maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Bahkan bukan cuma untuk kita, kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena anugerah-Mu yang menyertai kami, sehingga kami hari ini boleh belajar satu hal lagi dari jaminan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dan luar biasa, menjamin kami Tuhan untuk bisa mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan untuk itu ajar kami, mampukan kami Tuhan untuk kami tetap mengerjakan itu Tuhan. Untuk kami memperlihatkan sikap kehidupan rohani kami Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat kami dan menjadi Injil yang terbuka bagi banyak orang. Menunjukkan bahwa kami memang orang-orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Lewat karakter hidup kami, orang lain diberkati Tuhan. Kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami, mampukan kami Tuhan. Di tengah-tengah kami mau melakukan itu, kami percaya iblis juga tidak akan diam saja. Tapi kami percaya Tuhan kami lebih besar daripada itu semua. Dia akan memampukan menolong kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara hari ini Tuhan. Selanjutnya biarlah roh Allah dalam hati jemaat-Mu masing-masing menerjemahkan lagi lebih sederhana. Sehingga renungan hari ini Tuhan tidak lalu begitu saja, tapi ada satu pesan yang boleh kami tangkap untuk membekali kami menjalankan aktivitas hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.